Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 untuk proyek collab mata pelajaran fisika SMA Seladu C1 Yogyakarta dan SMA Johannes de Brito Yogyakarta. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang berasal dari SMA Johannes de Brito Yogyakarta, kelas 11 MIPA 2, ada Arnold nomor presensi 3, lalu ada Arlendo nomor presensi 17, dan Aji nomor presensi 31. Lalu yang dari SMA Seladu C1 Yogyakarta, kelas 11 MIPA 2, ada saya, Ivon nomor presensi 5, dan Ivel nomor presensi 6. Nah, pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas tentang apa itu hukum Bernoulli, fenomena-fenomena dalam hukum Bernoulli, dan juga contoh-contoh soalnya. Jadi pada tema hukum Bernoulli, kami akan menjelaskan hubungan hukum Bernoulli dengan fluida dinamis, fenomena atau penerapan hukum Bernoulli, pengembangan hukum Bernoulli, dan kesimpulan. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlaku untuk fluida dinamis yang berbentuk zat cair ataupun gas yang bergerak. Hukum Bernoulli merupakan hukum yang berlandaskan kekekalan energi per unit volume pada aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa fluida pada keadaan tunak, ideal, dan incompressible, jumlah tekanan, energi kinetik, dan energi potensialnya memiliki nilai yang sama di sepanjang aliran. Rumus dari hukum Bernoulli, P1 ditambah setengah rho dikali P1 pangkat 2 ditambah rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho dikali P2 pangkat 2 ditambah rho dikali G dikali H2. Hukum Bernoulli itu merupakan hukum yang dijadikan landasan di dalam fluida dinamis. Suatu fluida dikatakan mempunyai peningkatan kecepatan jika fluida tersebut mengalir dari suatu bagian dengan bertekanan tinggi menuju bagian lainnya yang bertekanan rendah. Sedangkan suatu fluida dikatakan mempunyai penurunan kecepatan jika fluida tersebut mengalir dari suatu bagian bertekanan rendah menuju bagian lain bertekanan tinggi. Hukum Bernoulli ditemukan oleh David Bernoulli, seorang ilmuwan dari negara Jerman. Bernoulli menerbitkan buku hidrodinamika pada tahun 1738. Tangki atau ember bocor. Jika tangki tersebut tidak punya tutup dan ada bagian yang berlubang, artinya kedua bagian itu akan langsung bertemu dengan atmosfer di udara. Maka tekanan yang ada di bagian itu sama-sama berasal dari tekanan atmosfer. Sehingga rumus Bernoulli-nya bisa berubah menjadi setengah kali rho kali V kuadrat bagian atas tambah rho kali G kali H bagian atas sama dengan setengah kali rho kali V kuadrat lubang tambah rho kali G kali H lubang. Karena luas permukaan bagian atas tangki jauh lebih besar daripada luas permukaan lubang di bawah, artinya air yang berada di bagian atas tangki tidak banyak bergerak. Maka bisa dianggap kecepatannya sama dengan 0. Sehingga rumusnya bisa menjadi 0 tambah rho kali GH bagian atas sama dengan setengah kali rho kali V kuadrat lubang tambah rho kali G kali H lubang. Kemudian hilangkan massa jenisnya menjadi GH atas sama dengan setengah V pangkat 2 lubang ditambah GH lubang, atau menjadi G dikali dalam kurung H1 dikurang H2 sama dengan setengah V kuadrat, atau menjadi V2 sama dengan V kecepatan aliran pada lubang tangki, atau menjadi V sama dengan dalam kurung pangkat 0,5 2 dikali G dikali dalam kurung H1 dikurang H2, atau menjadi V sama dengan akar dari 2 dikali G dikali dalam kurung H1 dikurang H2, atau menjadi akar dari 2GH. Pesawat terbang juga menggunakan prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli mengatakan benda yang dipengaruhi udara yang berbeda kecepatan pada kedua sisinya, maka benda tersebut akan terdorong ke sisi yang udaranya memiliki kecepatan yang lebih besar. Dirumuskan, rumus pesawat terbang pada hukum Bernoulli adalah S1 dikurangi F2 sama dengan setengah rho dikali SV2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat
dikali A. F1 dikurangi F2 adalah gaya angkat pesawat. Dan untuk rho adalah massa jenis fluida. Untuk F2 adalah kecepatan pada sayap bagian atas. Dan untuk V1 adalah kecepatan pada bagian bawah. Dan untuk A adalah luas penampang pesawat. Pertama-tama kita tulis terlebih dahulu informasi yang ada di soal. Jarak lubang ke tanah atau H besar sama dengan 10 meter. Dan jarak lubang ke permukaan air atau H kecil adalah 3,2 meter dan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Lalu yang ditanya adalah A. Kecepatan keluarnya air. B. Jarak mendatar terjauh yang dicapai air. Dan C. Waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah. Sekarang kita jawab soal-soal tersebut. Yang A, V sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 3,2 sama dengan akar 64 sama dengan 8 meter per sekon. Jadi, kecepatan keluarnya air adalah 8 meter per sekon. Yang B, X sama dengan 2 dikali akar H dikali H sama dengan 2 dikali akar 3,2 dikali 10 sama dengan 2 dikali akar 32 sama dengan 8 akar 2 meter. Jadi, jarak mendatar terjauh yang dicapai air adalah 8 akar 2 meter. Lalu yang C, T sama dengan akar 2H per G sama dengan akar 2 dikali 10 per 10, lalu 10-nya kita coret menjadi akar 2 sekon. Jadi, waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah adalah akar 2 sekon. Sekarang saya akan menjelaskan contoh soal kedua, yaitu bejana yang memiliki ketinggian 4 meter diisi penuh dengan air. Pada bejana terdapat 2 lubang yang berjarak 1 meter dari atas dan satunya berjarak 1 meter dari bawah. Tentukan kecepatan aliran air pada kedua lubang tersebut. Pertama, kita akan menuliskan diketahui, yaitu H1 sama dengan 1 meter dari bawah. H2 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3 meter dari bawah. Lalu kita tulis ditanya, yaitu V1 nya berapa dan V2 nya berapa. Lalu kita tulis dijawab. Untuk V1 rumusnya adalah akar dari 2 kali G kali H1 sama dengan akar dari 2 kali 10 kali 1 sama dengan akar 20 sama dengan 4 akar 4 kali 5 sama dengan 2 akar 5, atau kita jadikan 4,47 meter per sekon. Untuk V2 sama dengan akar 2 kali G kali H2 sama dengan akar kali 2 kali 10 kali 3 sama dengan akar 60. Jika kita jadikan, yaitu
7,75 m/s. Jadi kecepatan aliran air pada lubang atas adalah 4,47 meter per sekon dan kecepatan aliran air pada lubang bawah adalah 7,75 meter per sekon. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Aji Pratantono dari kelas 11 MIPA 2, nomor presensi 31. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tentang dua hal. Yang pertama, tangki bocor yang berkaitan dengan penerapan hukum Bernoulli pada fluida dinamis, dan yang kedua, penerapan hukum Bernoulli itu sendiri pada botol bekas. Nah, yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan gelas aqua dan botol plastik bekas minuman, dan ketiga dari alat praktek yang sudah saya siapkan ini sudah dibolong menggunakan paku yang sudah dipanaskan. Pasti teman-teman di rumah pernah mengalami kejadian gelas bocor, entah karena jatuh ataupun tertusuk. Nah, contohnya ini kondisi di mana gelas aqua dalam keadaan utuh ataupun tidak rusak, tidak ada saluran pembuangan kecuali ditumpahkan. Nah, lalu ini gelas pada keadaan bolong. Ketika saya gerakan jempolnya maka akan mengeluarkan air seperti ini. Ini dapat terjadi karena ada tekanan dari atas menuju ke bawah yang membuat air dapat keluar ke bawah. Ini sebagai bukti tangki bocor pada hukum Bernoulli, di mana ada tekanan masuk maka akan ada tekanan keluar. Lalu yang berikutnya kita akan menggunakan ini botol plastik. Nah, di sini ada dua lubang. Lubang pertama sebagai jalur sebagai A1 dan lubang kedua menjadi A2. Ketika tidak ada tekanan dari A1, air tidak akan keluar. Namun ketika ada tekanan, yaitu udara yang masuk, akan menghasilkan seperti ini. Jadi air bisa keluar karena ada tekanan masuk ke dalam lingkaran atau lubang yang sudah dibuat. Ketika kita tutup lagi, air akan berhenti karena tidak ada tekanan, dan ketika kita buka lagi, air akan keluar karena ada tekanan. Membuktikan bahwa hukum atau penerapan Bernoulli dalam fluida dinamis dapat dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian yang ada di lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Kesimpulan pada hukum Bernoulli adalah hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan pada tekanan fluida secara bersamaan. Intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Hukum Bernoulli bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti tangki bocor dan juga pesawat terbang. Kami dari kelompok 3 persamaan dan penerapan hukum Bernoulli mengucapkan terima kasih, dan kami meminta maaf jika ada kesalahan kata.
kurang berkenan bagi kita semua.